Oke, selamat siang semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dengan doa. Siapa yang bertugas hari ini? Valeri, silakan. Baik. Terima kasih Valeri sudah memimpin doa. Ya. Selamat siang, silahkan duduk. Jadi Pak Gun mau cek dulu kehadirannya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Karel kenapa? Sakit. Oke. Kita doakan teman kita semoga cepat sembuh ya, supaya bisa ikut dalam pembelajaran kita hari ini, seperti hari ini. Oke. Siapa Janet? Sudah sehat ya? Sudah. Oke. Kemarin nggak masuk. Iya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang nutrisi. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menghitung jumlah kalori ya yang ada di dalam makanan supaya sesuai dengan kebutuhan kalori di dalam tubuh kita masing-masing. Oke. Ini tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Coba satu orang bisa bantu Pak Gun untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Revan coba. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi kandungan nutrisi pada makanan dengan tepat. Yang kedua mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan nutrisi pada makanan. Yang ketiga menganalisis akibat dari kekurangan nutrisi. Yang keempat membuat solusi pencegahan pada kasus stunting dan gizi buruk. Lalu manfaat dari mempelajari materi hari ini adalah yang pertama agar kita menyadari betapa pentingnya nutrisi di dalam diri seseorang atau tubuh seseorang ya. Jadi kalau kita kekurangan nutrisi bagaimana atau akibatnya bagaimana. Lalu yang kedua, manfaat kita mempelajari tentang nutrisi ini adalah agar kita tahu atau bisa memilih makanan yang bernutrisi, yang cocok untuk kesehatan tubuh kita. Nah, oke. Sebelum kita lanjut ke materi, Pak Gun punya soal tes. Kita mulai ya. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Kerjain masing-masing ya. Ini ada penilaian yang nanti Pak Gun akan nilai ya di dalam kalian bekerja di dalam kelompok. Yang pertama ada sikap ya, nilainya sikap. Yang kedua ada keterampilan kerjasama di dalam kelompok, bagaimana kalian aktif atau tidak. Lalu nanti di akhir pembelajaran kita nanti ada soal lagi ya, seperti tadi di awal. Oke, kita nonton sama-sama. Ini ada satu video tentang stunting ya. Stunting itu adalah keterlambatan pertumbuhan ya pada anak-anak. Oke. Nah, dari video ini kira-kira ada yang bisa kalian identifikasi atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan stunting ini atau keterlambatan pertumbuhan pada anak? Coba, ada yang bisa? Apa penyebab stunting? Apa penyebab stunting? Oke, bagus. Penyebab stunting bisa menjadi ancaman terhadap keterlambatan pertumbuhan. Oke, boleh. Ada lagi? Cara mengatasinya bagaimana? Betul, bagus. Ya, jadi ada 3 pertanyaan tadi dari teman-teman. Yang pertama, apa penyebab dari stunting? Yang kedua, apa faktor dari stunting tersebut? Kemudian yang ketiga tadi dari Revan, bagaimana caranya kita mengatasi stunting pada anak ya, keterlambatan pertumbuhan pada anak. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi, kita bagi dalam kelompok ya. Kelompoknya sudah seperti ini ya. Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 coba. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, di Pak Gun akan bagikan LKPD yang nanti kalian akan diskusikan sama-sama ya. Oke. Oke. Nah, di dalam LKPD itu ada kasus yang sudah kita tonton tadi, yaitu stunting.
Dan juga ada satu kasus lagi yang berkaitan dengan nutrisi, yaitu gizi buruk. Nah, untuk video dan artikelnya, untuk video stunting ada di LKPD, kalian bisa scan, lalu bisa ditonton lagi. Lalu ada yang kedua, ada artikel juga tentang kekurangan gizi pada anak. Nah, itu juga bisa di scan, lalu kalian baca artikelnya. Lalu setelah kalian baca artikelnya, oke, setelah kalian baca artikelnya, di situ ada beberapa pertanyaan diskusi yang perlu kalian diskusikan sama-sama. Ya. Setelah kalian diskusikan sama-sama, di bagian terakhir itu ada solusi yang perlu kalian diskusikan juga bersama. Lalu buat solusinya, ya. Di soal terakhir itu kalian bisa diskusikan sama-sama. Ya, betul. Yang keempat. Oke. Nah, untuk mencari informasi terkait gizi buruk ataupun stunting, kalian bisa baca materi ajar yang sudah Pak Gun bagikan kemarin lewat WhatsApp, atau kalau misalnya ada yang belum dapat bisa di scan juga ya, ada di barcode-nya, ada di situ sudah Pak Gun sediakan. Lalu kalian juga bisa cari informasi dari internet ya, bisa cari informasi terkait dengan stunting dan juga gizi buruk. Oke, waktu untuk berdiskusi Pak Gun kasih bisa berapa menit? 30 menit ya, 30 menit. Oke. Setelah diskusi kita akan presentasi seperti biasa ya. Oke, silakan. Kalau misalnya dia kekurangan nutrisi tersebut, apakah bisa berpengaruh atau mengakibatkan atau berdampak sehingga adanya stunting? Nah, bisa kalian pakai seperti itu. Hubungannya, bagaimana hubungannya itu ya? Hubungannya itu Sudah selesai semuanya? Oke. Kalau gitu kita sekarang lanjut ke tahap berikutnya, yaitu presentasi ya. Presentasi tiap kelompok. Oke. Coba bangkit berdiri semuanya. Nah, bangkit berdiri dulu. Oke. Gamesnya kalau Pak Gun bilang atas, angkat tangan kalian ke atas ya. Kalau ke bawah, turunkan ya. Oke. Kalau ke kanan, tarik teman kalian ke arah kanan. Paham ya? Ke atas, angkat tangan ke atas. Kalau ke bawah, turunkan tangan. Kalau ke kanan, tarik tangan teman kalian ke kanan. Bawah. Oke, kelompok kedua yang presentasi. Oke, sudah siap? Kelompok yang presentasi pertama, silakan maju ke depan. hari ini kami akan mempresentasikan tentang menganalisis nutrisi makanan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama anggota kami adalah ada Remla, ada saya Natasha, ada Maulil, ada Esa. Yang pertama adalah kami akan menjelaskan tentang zat makanan yang dibutuhkan manusia. Di sini yang pertama ada karbohidrat, sumber energi utama, fungsinya. Yang kedua ada protein yang memiliki fungsi meningkatkan kekebalan tubuh. Yang ketiga ada lemak. Fungsi lemak adalah menyimpan energi. Yang keempat ada vitamin. Fungsi dari vitamin adalah mengatur metabolisme. Yang kelima ada mineral. Fungsinya ialah pembentuk tulang. Selanjutnya analisa dan penyelidikan. Soal pertama adalah apa yang kalian ketahui dibutuhkan pada manusia. Setelah itu kami mengetahui faktor penyebab pada stunting, serta kami mengetahui solusi untuk mencegah stunting. Yang kedua, berdasarkan kasus di atas, apa faktor penyebab munculnya kasus stunting dan gizi buruk pada anak? Yang pertama, gizi yang buruk. Yang kedua, gizi yang kurang. Dan yang terakhir, kekurangan protein. Yang ketiga, bagaimana hubungan keterkaitan kasus stunting dan gizi buruk dengan materi sistem pencernaan?
Jika kita kekurangan nutrisi, maka kita akan mengalami stunting dan memiliki gizi buruk. Setelah kalian mengetahui faktor penyebab dan hubungan antara proses stunting dan gizi buruk dengan sistem pencernaan, buatlah gagasan atau cara pencegahan atau penanganan terhindar dari stunting dan gizi buruk. Solusi yang kami dapatkan adalah yang pertama dengan cara menerapkan pola makan bergizi seimbang, yang kedua dengan menerapkan kehidupan bersih dan sehat, yang ketiga dengan melakukan imunisasi, yang keempat sering berolahraga, dan yang terakhir memberikan nasi yang cukup. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tadi solusi yang kalian berikan coba diulang apa sih? Yang pertama menerapkan pola makan bergizi seimbang. Ya. Yang kedua menerapkan kehidupan bersih dan sehat. Oke, kita yang pertama dulu menerapkan pola makan atau gizi yang seimbang ya. Oke, dari kelompok ini. Gizi yang seimbang yang bagaimana? Yang menurut kelompok ini? 4 sehat 5 sempurna. Oke. 4 sehat 5 sempurna contohnya apa saja? Nasi. Coba sama-sama. Ada yang bisa jawab 4 sehat 5 sempurna seperti apa makanannya? Nasi, sayur, Nasi, buah, sayur, buah, susu, oke. Lauk pauk. Oke. Nah, makanan-makanan seperti ini adalah makanan yang mengandung nutrisi ya, yang cukup untuk menghindari kekurangan gizi pada anak atau ke kita ya, terutama kita. Nah, kekurangan gizi ini bisa diantisipasi atau kita bisa menjaganya atau menghindarinya dengan memiliki atau memakan makanan yang lebih sehat atau bernutrisi seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 4. Nah, kelompok 3. Nah, stunting ini adalah salah satu faktor atau salah satu penyebab dari kekurangan nutrisi pada anak ya. Kalau kita kekurangan nutrisi, penyebabnya adalah stunting ya, atau keterlambatan pertumbuhan pada anak. Nah, solusi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, yang pertama adalah harus makan makanan yang bergizi. Contohnya tadi adalah makanan 4 sehat 5 sempurna yang mengandung nutrisi ya. Oke, kira-kira ini sulit dilakukan atau mudah dilakukan? Sulit. Kenapa sulit? Enggak, maksudnya misalnya kalau ada orang tua yang anaknya mengalami stunting atau gizi buruk, kira-kira untuk menerapkan pola makan sehat 4 sehat 5 sempurna, kira-kira susah atau mudah untuk dilakukan? Susahnya kenapa coba? Susahnya kenapa? Susahnya bisa karena faktor ekonomi ya, bisa ya? Bisa, itu faktor ekonomi. Lalu apa lagi? Anaknya susah disuruh makannya. Susah disuruh makan. Oke, apa lagi? Apa lagi selain itu? Makanan sehat kan nggak perlu mahal ya, benar ya? Oke, artinya bisa dilakukan atau bisa diberikan makanan yang sehat, tapi mungkin kalau di kota besar kebutuhan itu kan sangat banyak ya. Nah, sedangkan ada orang tua atau ada keluarga yang kebutuhannya atau penghasilannya itu sangat sedikit atau minim. Nah, makanya mungkin itu salah satu faktor dari penyebab kurangnya nutrisi pada anak tersebut ya. Oke. Lalu yang kedua tadi solusinya apa? Menerapkan kehidupan bersih dan sehat. Kehidupan bersih dan sehat. Contohnya seperti apa? Membersihkan rumah, lingkungan dan sekitarnya. Oke. Susah atau gampang dilakukan? Gampang. Itu tinggal kita lakukan aja. Kecuali tadi mungkin makanan ya. Oke, gampang ya. Oke, lalu yang ketiga, imunisasi. Imunisasi itu apa? Suntik. Oke. Biasanya dilakukan di puskesmas ya, atau unit kesehatan. Oke. Di sekolah juga pernah ya. Oke. Berarti gratis atau bayar itu? Gratis ya. Berarti mudah untuk dilakukan ya. Oke. Lalu apa lagi? Olahraga yang cukup bisa. Bisa juga ibu hamil, terus ada olahraganya, makanan yang cukup. Oke. Lalu apa lagi? Pemberian ASI yang cukup ya. Nah, nanti kalau kalian seandainya suatu saat punya anak atau punya keluarga yang saat ini punya anak, ya tolong ingatkan ya, ASI itu sangat penting ya. Kalau misalnya bisa kasih ASI, harus ASI ya, karena ASI itu sangat bergizi atau sangat bermanfaat untuk pertumbuhan anak ya. Oke. Lalu yang berikutnya? Udah cukup. Oke. Ada lagi tanggapan dari kelompok lain?
Kalau tidak ada, kita tepukkan dulu untuk kelompok. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa buat kesimpulannya? Kita harus makan makanan yang sehat kok, supaya kita terhindar dari stunting. Oke. Lalu yang kedua apa lagi? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, apa lagi? Menerapkan pola makan yang bergizi seimbang. Menerapkan pola makan bergizi seimbang. Oke, lalu betul, berolahraga juga. Lalu ada juga yang tadi sudah kita bahas adalah tentang nutrisi pada makanan ya. Ada apa saja nutrisi pada makanan? Karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Oke, dan mineral. Oke, karbohidrat ada yang tahu fungsinya apa? Ada yang Sumber energi, sumber energi utama. Oke, lalu lemak? Bukan untuk bahan energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Betul. Oke, lemak itu bisa didapatkan dari lemak itu ada dua ya. Ada lemak nabati dan lemak hewani. hewani. Nabati itu dari tumbuhan, hewani dari Daging, susu, daging. telur. Betul. Oke, lalu yang berikutnya adalah protein. Protein itu adalah fungsinya apa nih? Ada yang masih? Meningkatkan energi tubuh. Meningkatkan kekebalan tubuh. Terus? Menghasilkan dendrit dan hormon. Betul. Lalu? Memperbaiki sel. Memperbaiki sel. Oke, sumbernya bisa dari daging. Apa lagi? Hewan. Daging hewan ternak, daging hewan ternak. Lalu susu, telur, tahu, tempe dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya ada mineral. Ya. Iya betul. Bisa didapatkan dari. Ada yang tahu? Ya. Lalu yang berikut vitamin yang terakhir. Membantu mengatur metabolisme. Ya, membantu mengatur metabolisme. Oke. Lalu yang terakhir tadi. Mineral. Ya, oke. Nah, jadi kesimpulan atau garis besar dari pembelajaran kita hari ini adalah kalau kita kekurangan nutrisi, ya tidak cukup misalnya pada anak atau balita yang sedang mengalami proses pertumbuhan, bisa jadi menyebabkan beberapa kelainan atau penyakit ya. Salah satunya adalah stunting atau keterlambatan pertumbuhan. Bisa juga kekurangan gizi atau gizi buruk. Bisa ya. Jadi seperti itu. Oke, cukup itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, kalau sudah paham semua, Pak Gun punya beberapa soal yang perlu kalian kerjakan. Ya, boleh. Oke. Oke, ambil handphone masing-masing. Ya. Siap, mulai ya, masing-masing ya, tidak boleh diskusi. Oke, sudah selesai semua. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita sama-sama lihat hasilnya. Oke, Rinaldo mantap. Yang kedua Zora, yang ketiga Esther, 4 Hawil dan seterusnya ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Gizi buruk. Oke, lalu apa lagi? Nutrisi pada makanan. Oke. Lalu apa yang kalian paling sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kita jadi bisa tahu stunting. Berdiskusi. Bisa berdiskusi, saling tukar pendapat dengan kelompok. Oke. Bisa bawa handphone kan? Juga ada. Oke. Lalu apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Paham semua ya? Sampai ketemu lagi di pertemuan berikut. Pertemuan berikut hari Jumat ya. Hari Jumat itu kita masih belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Tapi sudah masuk ke organ pencernaan ya. Organ pencernaan pada manusia. Materinya masih sama dengan yang Pak Bung share di grup. Bisa kalian baca lanjutannya. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Sekarang dan pertemuan mati. Amin. Siap. Memberi salam. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Jumat ya.